Fuck I said. Halo guys. Kembali lagi di channel IMXW. Kali ini kita akan membahas sebuah film crime action yang berjudul The Channel yang dirilis tahun 2023. Film ini menceritakan dua bersaudara mantan anggota militer yang harus berhadapan dengan agen FBI dan kepolisian negara karena ulahnya merampok dan membunuh banyak orang. Seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan, kita awali dahulu dengan sebuah quote. Jika ingin terus sehat kuncinya hanya satu. Jangan sakit. Kisah akan berfokus kepada dua saudara yang merupakan kakak dan adik yang bernama Jamie dan Mick. Mereka berdua merupakan mantan pasukan khusus Amerika yang belum lama dipecat. Kini, mereka berdua dibantu dengan keempat temannya sedang dalam perjalanan ke sebuah bank untuk melakukan perampokan. Ketika telah sampai di lokasi, mereka berlima langsung turun dengan membawa senjata api dan mengenakan topeng. Dan salah satu anggotanya memantau keadaan dari luar. Di dalam bank, mereka mulai melakukan aksinya. Para petugas keamanan bank dilumpuhkan satu persatu. Para pegawai yang lain tak dapat berbuat apa-apa. Top your head, back away from the counter. Mick lalu mendatangi kepala bank untuk meminta kunci brankas serta kodenya. Oh, I need the code. 23 7. Mereka lalu memasukkan semua uang yang berhasil diambil ke dalam tas lalu pergi meninggalkan bank. Saat mereka hendak menuju ke mobil, ternyata polisi sudah mengepung mereka dan menembak jatuh salah satu temannya. Akhirnya terjadilah tembak-menembak. Berbekal ilmu yang didapat dari pasukan khusus, Jamie dan Mick berhasil menjatuhkan satu persatu anggota polisi. Namun, kedua temannya yang belum terlatih dalam baku tembak harus tewas di tangan polisi. Karena kondisi semakin terdesak, Jamie lalu berinisiatif membawa satu temannya yang terluka untuk meninggalkan lokasi. Di sisi lain, satu lagi anggota mereka berhasil dilumpuhkan oleh polisi. Setelah mengambil mobil dari seorang pemuda, Jamie lalu menjemput Mick dan pergi meninggalkan lokasi. Salah satu anggota polisi yang mencoba menghadang mereka kembali dijatuhkan oleh Mick. Di tengah perjalanan, mereka berhenti untuk mengobati temannya yang terluka yang bernama Roberts. Mereka juga meledakkan mobil yang tadi mereka pakai untuk menghilangkan jejak. Sementara itu, pihak keamanan terkait bertindak cepat atas aksi ini, dengan menutup semua akses masuk dan keluar kota. Di malam hari, agen FBI yang bernama Frank Ross diterjunkan ke TKP untuk mengusut kasus ini. Ia lalu mendatangi anggota polisi yang tadi sempat baku tembak dengan pelaku untuk mendapatkan informasi. Setelah itu, salah seorang polisi yang bernama Stone menceritakan kejadian yang mereka alami. Stone mengatakan, 3 perampok berhasil dilumpuhkan dan 7 anggota polisi tewas dan 1 orang kritis. Stone juga mengatakan mereka menggunakan topeng dan sangat terlatih dalam pertempuran. Setelah berhasil keluar, mereka mengambil mobil seorang anak muda yang tak jauh dari lokasi. Stone berasumsi bahwa mereka mantan anggota militer. Frank lalu mengajak Nico untuk bertemu dengan pegawai yang tadi berada di dalam kantor. Frank lalu menanyai para pegawai itu tentang hal spesifik apa yang mereka ketahui tentang perampok tadi.
Kemudian salah seorang pegawai mengatakan bahwa kedua dari perampok berbicara menggunakan aksen Yates. Two of them were yeah. Kemudian Frank berpindah ke pegawai yang lain. Namun pegawai tersebut mengatakan hanya melihat senjata dan ia cuma menundukkan kepala dan tidak ingin berkontak mata dengan para perampok. Setelah mendapatkan informasi, Frank dengan dibantu oleh anggota polisi mulai bergerak mencari pelaku. Di tempat lain, Mick yang curiga telah dicepui dalam aksi ini. Ia kemudian menghampiri temannya yang bernama Bill lalu menghajarnya. Bill lalu mengatakan bukan dia yang melaporkannya. Namun salah seorang temannya yang bernama Small yang kemarin ditangkap polisi. Setelah situasi mereda, Mick lalu meminta Bill untuk mencuci uang hasil curian itu. Dan akan diberi imbalan 10%. Namun Bill menolak, karena para anggotanya sudah banyak yang ditangkap, dan uang itu terlalu banyak. Bill lalu memberikan solusi untuk mencucinya kepada Nusi. Namun imbalan yang dia minta mungkin besar. Saat mereka sedang membicarakan pencucian uang tiba-tiba seorang wanita datang dan langsung marah-marah kepada Mick karena telah membunuh banyak orang. Wanita ini bernama Ava. Ia adalah istri dari Jamie. Ava juga merupakan pegawai bank yang tadi terjadi perampokan. Ava menganggap bahwa Mick sumber masalah. Ava takut jika Jamie harus ditangkap pihak kepolisian. Jamie lalu menenangkan Ava dan meyakinkan Ava bahwa semuanya akan baik-baik saja, dan menyuruh Ava untuk pulang. Ava kemudian memberitahu Jamie bahwa FBI sedang mencarinya, ia barusan diinterogasi oleh mereka. Berpindah di dalam ruangan, Roberts mengerang kesakitan karena peluru yang ada dalam tubuhnya belum dikeluarkan. Karena hal itu, Mick kemudian mengajak Jamie untuk membawa Roberts ke rumah temannya yang bernama Clarence untuk diobati. Ava yang tidak ingin meninggalkan Jamie juga ikut bersama mereka. Di tempat lain, Frank yang dibantu dengan anggota polisi menemukan sebuah mobil terbakar. Dalam situasi ini Frank merasa janggal dengan apa yang terjadi. Frank lalu bertanya kepada Stone dan Nico kenapa bank kecil itu menyimpan uang yang begitu banyak. Nico lalu menjelaskan bahwa bank pusat mereka saat ini sedang direnovasi sehingga uang dari bank pusat dipindahkan ke sana. Nico juga menambahkan salah satu tersangka yang bertugas untuk mematikan sistem alarm berhasil ditangkap yaitu Edwin Small. Berdasarkan informasi itu, Frank mengajak Nico dan Stone untuk menemui Edwin Small. Scene berpindah ke kediaman Clarence. Jamie dan Mick masuk ke dalam rumah dengan merangkul Roberts yang kesakitan. Sedangkan Ava menunggu di dalam mobil. Mick lalu meminta tolong kepada Clarence untuk mengambil peluru yang ada di dalam tubuh Roberts. Sementara itu, Jamie mendapatkan telepon dari Bill. Bill mengatakan bahwa Nusi meminta bayaran 70% jika ingin mereka mencucikan uangnya. Karena tak banyak pilihan, Jamie pun menyetujui hal itu. Setelah itu, Mick memberikan uang lalu pergi meninggalkan Roberts dan Clarence. Di dalam mobil, Jamie mengatakan kepada Ava, jika semua ini sudah berakhir mereka akan pindah ke Bolivia beserta putrinya. Tak berselang lama pasukan Nusi datang dan dipimpin oleh adiknya sendiri yang bernama Brilliant untuk melangsungkan pertukaran uang. Mick yang tidak diberitahu oleh Jamie bahwa imbalan untuk mereka 70% menganggap uang pertukaran dari pasukan Brilliant kurang. Jamie kemudian baru menjelaskan kepada Mick bahwa itu sudah dia sepakati karena mereka tidak ada pilihan lain. Mick yang tidak setuju dengan hal itu mencoba membatalkan pertukaran itu. Namun Brilliant menolak dan akhirnya Brilliant pun tumbang hanya menyisahkan satu anak buahnya yang kabur. Setelah menewaskan anggota Nusi mereka lalu kabur. Sementara itu di tempat berbeda,
Anak buah Nusi yang berhasil kabur melaporkan kejadian ini kepada Nusi. Ia mengatakan bahwa semua anggotanya tewas termasuk adiknya sendiri. Nusi kemudian menugaskan Stitches untuk mencari Mick dan Jamie. Di dalam penjara, Frank ditemani Nico dan Stone menginterogasi Edwin Small. Frank menanyakan kepada Small tentang siapa tersangka pembobol bank sore tadi. Small yang awalnya tidak mau menjawab menjadi takut ketika Frank mengatakan bahwa ia bertanggung jawab atas terjadinya pembunuhan di bank sore tadi, yang ia suplai informasi dan perlengkapannya, serta akan menjadikan Small dalang atas kejadian pembunuhan ini. Small yang takut dirinya dituduh jadi dalang pembunuhan mengatakan bahwa mereka seharusnya melakukan aksi itu pada malam sebelumnya, dan ia tidak tahu jika mereka akan melakukan pembunuhan. Small juga mengatakan, jika ia melaporkan kejadian ini ia diancam akan dibunuh. Small kemudian mengatakan ia tidak mengetahui nama mereka. Ia hanya mengetahui ciri-cirinya, yaitu yang satu menggunakan liontin, yang satu lagi ada tato marinir di tangannya. Kemudian Nico menunjukkan sebuah foto. Dan Small membenarkan foto tersebut orangnya. Setelah mendapat informasi A1 mereka segera pergi meninggalkan Small. Frank lalu memerintahkan Nico untuk menyebarkan foto dan data mereka ke semua pihak terkait. Berpindah ke tempat lain, kini Mick, Ava, dan Jamie berada di rumah Bill untuk menjemput Roberts yang telah selesai dioperasi. Bill ketakutan karena Mick dan Jamie telah membunuh pasukan Nusi. Sementara itu, Jamie yang sudah lelah mengikuti tingkah laku Mick. Ia mengatakan kepada Mick bahwa sesudah urusan ini selesai kita jangan pernah bertemu lagi dan jangan anggap kita saudara. Mendengar hal itu, Mick lalu mengungkit semua jasa yang telah ia berikan kepada Jamie. Mick lalu memaki Ava dengan kata-kata kotor karena dianggap mencuci otak Jamie. Jamie yang tidak terima Ava dikucilkan lalu menghatam Mick, mereka berdua pun berkelahi. Namun tak diduga saat itu juga pasukan Nusi datang menghampiri mereka, dan akhirnya di televisi, pemerintah merilis identitas Jamie dan Mick sebagai dalang utama dari peristiwa perampokan kemarin. Mereka berdua adalah mantan anggota marinir yang pernah bertugas di Afghanistan dan Irak. Di kantor polisi, salah seorang polisi melaporkan bahwa adik dari gangster terkenal Nusi bersama dengan gengnya ditemukan tewas. Mendengar hal itu Frank yang curiga hal ini ada kaitannya dengan Mick dan Jamie lalu bergegas pergi menuju ke markas Nusi. Berpindah ke markas Nusi. Kini mereka berempat menjadi tawanan Nusi. Dan di waktu ini pula Mick meminta maaf kepada Jamie atas apa yang ia lakukan kepada ia dan istrinya. Mick berjanji akan menanggung semua konsekuensinya. Tak lama kemudian Nusi datang menghampiri mereka. Mick lalu mengatakan kepada Nusi bahwa ia yang telah membunuh adiknya dengan cara yang sangat kejam. About the terminal effects of contact shots. That's some savage ugly shit, bro. Nusi yang emosi lalu memerintahkan kepada Stitches untuk mengambil cairan asam sulfat yang ada di sebelahnya dan menyiramkan kepada Robert sebagai demonstrasi bagaimana ia akan menyiksa mereka. You motherfucker, I'm gonna fucking murder you! Setelah Roberts dijadikan korban pertama, kini Nusi akan melanjutkan penyiksaan kepada Jamie. Dan inilah yang terjadi. Ya itulah yang terjadi, Nusi dan anak buahnya tumbang. Kini mereka bergegas pergi. Setelah berhasil keluar mereka berpencar, Jamie bersama Ava. Sedangkan Mick sendirian.
Di tengah pelariannya, Jamie dan Ava bertemu dengan polisi. Jamie yang hendak menembak polisi tersebut berhasil diluluhkan oleh Ava untuk menyerahkan diri saja. Polisi kemudian memerintahkan Jamie untuk membuang senjatanya. Kick him to me. Saat polisi hendak mengamankan Jamie tiba-tiba. Front row seat. Wait! Setelah menembak polisi, Mick lalu memberikan uang yang ia bawa kepada Jamie dan memerintahkan Jamie dan Ava pergi meninggalkannya. Di saat polisi terus mengejar, Mick mencoba mengalihkan perhatian polisi agar Jamie dan Ava bisa pergi. Akhirnya polisi memburu Mick. Ia terus melakukan perlawanan meskipun sendirian dan berhasil menjatuhkan seorang polisi. Dia lalu kabur menerobos rumah warga dan polisi terus mengejar. Namun di tengah pelariannya ia terkena tembakan di perutnya. Meskipun terluka ia tak menyerah begitu saja. Ia membalas tembakan polisi lalu kabur. Polisi yang mengejar sempat kehilangan jejak. Sampai akhirnya Nico melihat bercak darah dan segera menginformasikan kepada anggota yang lain. Namun tiba-tiba Mick datang dari belakang dan menyergapnya. Mick mengancam akan membunuh Nico jika polisi tidak segera pergi. Namun tak disadari oleh Mick kalau Frank berada di sampingnya. Dan akhirnya, setelah berhasil menjatuhkan Mick, Frank lalu menanyakan kemana adiknya berada. Mick lalu mengatakan bahwa Jamie telah mati. Dan akhirnya nyawa Mick tak dapat lagi diselamatkan. Di tempat lain, Jamie dan Ava berpisah. Dan Jamie akan segera menuju Bolivia. Di markas Nusi, polisi menemukan liontin dari sebuah kolam yang berisi mayat dan cairan asam sulfat. Karena hal itu, Ton percaya dengan apa yang dikatakan Mick tadi bahwa Jamie telah meninggal. Keesokan harinya, Frank mendatangi Ava untuk bertanya beberapa hal. Melihat Ava yang menggendong seorang anak kecil, Frank lalu bertanya di mana ayahnya anak itu. Ava lalu mengatakan bahwa ayahnya sudah meninggal. I'm sorry. Frank kemudian menceritakan bahwa ia juga mempunyai seorang putri yang masih kecil. Frank lalu menunjukkan fotonya. Setelah melihat foto itu, Ava berkata bahwa anak itu cantik. Tapi ada kesedihan di balik wajahnya. Frank lalu bercerita bahwa benar anaknya kurang bahagia. Karena hubungan ia dan istrinya kurang harmonis hingga mereka bercerai. Ava lalu memberikan pesan kepada Frank, lupakan masa lalu dengan mantan istrimu. Dan mulai sekarang fokuslah mengurus putrimu sebisa mungkin. Frank terkesan dengan nasihat yang diberikan Ava. Do what you can to own your shit. That's really excellent advice. Karena tak mendapati bukti apapun, Frank lalu pergi. Stone selalu menanyakan kepada Frank bagaimana kelanjutan hukum untuk wanita itu. Frank lalu mengatakan semuanya sudah berakhir. Wanita itu tidak terkait dengan apapun. Dan itulah yang dinamakan social engineering, guys. Jika kita bisa menguasai psikologis seseorang, maka apapun bisa kita dapatkan dari orang itu. Di akhir film, Ava berserta anaknya mendatangi Jamie yang sekarang berada di Bolivia. Dan mereka akan menetap di sana. Dan film pun tamat. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah, janganlah berpikir jahat dengan semua orang, apalagi itu saudaramu sendiri. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Like jika kalian suka dengan video ini. Dislike jika kalian tidak suka. Dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan info konten berikutnya.